Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Jubedi. Kali ini masih membahas seputar investasi emas, menabung emas, mengumpulkan emas, apalah namanya, yang jelas adalah untuk masa depan yang lebih cerah, adalah lebih baik dengan seperti itu. Ya, saya mengatakan orang cerdas investasi emas. Bahkan emas itu sudah ratusan tahun itu tetap bermanfaat, tetap bernilai, lindung nilai, safe haven, dan lain sebagainya. Kali ini Pak B akan membahas tentang 6 tips investasi emas bagi investor pemula. Nah, ada juga yang bagi investor pemula itu ya kita mau jadi investor, investor ala-ala, nanti setelah itu kan jadi investor profesional. Setelah berjalan dengan waktu, banyak pengalaman dan sebagainya. Oke, simak ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe kasih subscribe, kasih like, subscribe, dan komen ya, karena semuanya gratis dan bermanfaat untuk kemajuan channel ini. Semoga ini menjadikan inspirasi buat banyak orang, menjadikan jalan untuk kesuksesan banyak orang, dan sharing bagi Pak B untuk berbagi ilmu. Oke, mari kita mulai. Investasi atau 6 tips investasi bagi investor pemula. Perlu diketahui tadi sudah Pak B jelaskan di awal, emas adalah investasi jangka panjang, terus safe haven, pelindung nilai, dan tetap akan menarik dan semua orang akan suka. Dan dimanapun tempat tetap akan menarik. Kan seperti itu. Semakin keadaan suatu daerah, suatu negara kacau balau, ternyata emas menjadi akan mengkilap, semakin mengkilap ya. Ketika bunga bank terus harga saham sebagainya rontok, emas justru akan landing sendiri dan akan mengeluarkan cahaya mengkilap. Oke ya. Oke, tipnya bagaimana untuk investor pemula, untuk yang baru saja tahu dan sebagainya. Pak, saya mau jadi investor Pak, ya silahkan saja kita belajar bareng. 1. Pilih emas batangan atau antam atau UBS atau Lotus RC atau Sampurna, itu banyak sekali yang seperti itu, tapi bukan emas perhiasan ya. Jadi ingat, bukan emas perhiasan. Tapi kalau mau jadi investor, bukan untuk investasi, itu jangan emas perhiasan. Tapi kita membahas emas perhiasan dan emas batangan itu rekomend yang mana. Kalau untuk investasi adalah emas batangan. Karena apa? Ini adalah salah satu contoh. Ini bisa digunakan beli seperti ini kecil-kecil, per keping seperti ini, atau dimasukkan ke seperti ini. Ini adalah contoh saja ya. Kecil, misalnya besoknya punya 100, berarti kan tapi sudah punya 1 kilo. Ya, karena 10 gram kali 100 kali 1 kilo itu 1000 gram, kan seperti itu. Itu seperti itu ya. Itu jadi karena selain ada biaya pembuatan tadi ya, kalau di emas perhiasan biaya pembuatan, ada desainnya, ada margin keuntungan, pajak, nah, itu dibebankan pada harga yang akan dijual kepada konsumen. Nah, terus ketika dijual ya harga hanya berat emasnya, kadarnya dihitung berapa gram, terus masih ada yang lainnya, jadi masih ada nota pembeliannya, harus masih ada, emasnya tidak kusam dan dijual di tempat kita membeli. Jadi seperti kita itu dipinjami lah gitu ya untuk berhias, sehingga tidak rekomendasi untuk investasi. Tapi Pak, saya tetap mau nyimpan, silahkan saja, tapi permasalahan adalah nanti akan jauh lebih lama untuk mendapatkan hasil yang menutupi hasil belinya itu ya. Nah, jadi kalau cuma 2-3 tahun saya Pak B perkirakan nanti belum bisa menutupi biaya itu, belum bisa menutupi ya, karena biaya itu sekitar 20-30% itu lossnya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi perlu kenaikan yang lebih dari itu untuk menutupi harganya. Kalau misalnya sampai puluhan tahun mungkin ya bisa lah, 10 tahun, 20 tahun. Oke. Yang kedua, tetapkan target atau tujuannya. Itu penting sekali. Tapi berkali-kali tujuannya apa? Karena hidup itu juga penuh dengan tujuannya itu kita mau apa? Ya, tujuannya mau apa? Maka itu harus dilakukan sama dengan anak sekolah. Kamu tujuannya mau apa sekolah? Kalau sudah punya tujuan kan, sehingga nanti akan punya spirit untuk berjuang keras.
Pak saya tujuannya mau umroh Pak, tujuannya saya mau haji Pak. Nah haji ya beli tanah Pak, beli ruko Pak, dana pensiun, pendidikan, nikah, dana darurat dan sebagainya. Itu tujuan awalnya seperti itu. Terus bagaimana kendaraannya kan, bagaimana caranya? Karena setelah tujuannya dirumuskan, tetapkan jangka waktunya mau berapa tahun. Yang ada jangka panjang 5 tahun lebih. Misalnya butuh dana 100 juta ya berarti 100 gram. 100 gram ya kalau minimal 5 tahun ya berarti 1 tahunnya ya 20 gram. 20 gram dibagi 12 ya sekitar, anggap aja lah, ambil gambarnya 2 gram per bulan. Jadi setiap bulan menabung, membeli emas fisik atau menabung emas digital itu 2 gram. Kalau hari ini harganya 1 juta ya berarti 2 juta. Kan gampangnya seperti itu. Pak mau 10 tahun Pak, 10. Karena kita masih muda Pak, 10 tahun berarti kan 1 gram 1 bulan. Kalau 10 tahun itu sekitar nanti akan terkumpul 120 gram. Dengan 120 gram nanti bisa digunakan untuk tujuan tadi. Oke ya, jadi tetapkan tujuan. Terus tetapkan jangka waktunya sudah. Yang keempat, jangan pikirkan perubahan harga yang fluktuatif, karena memang jangka panjang fluktuatif, naik turun 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 5.000 naik, nanti turun lagi, naik lagi, turun terus menerus seperti itu. Jangan pikir, tetap konsisten menyisihkan uang untuk investasi. Ingat, menyisihkan, memprioritaskan di awal, jangan menyisakan. Kalau menyisakan tidak akan tersisa, sehingga nanti bisa ketemu seperti ini kan, menyisihkan. Oh Pak, saya kalau saya modelnya nggak bisa tahan lihat uang nganggur di ATM, ya berarti begitu punya uang belikan kecil-kecil 1 gram, 2 gram, 1 gram, 2 gram. Kalau bisa misalnya bisa menahan ya bisa, nanti bisa 1 gram beli sekali, menghemat waktu dan juga lebih murah. Misalnya kan seperti itu gampangnya seperti itu. Terus biar nanti kalau misalnya ada pergolakan harganya kita tetap aja 1 gram, 2 gram terus menerus. Terus cara belinya fisik, offline atau online. Kalau online itu pastikan platformnya itu legal dan mendapat izin atau dari regulator OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ada di diawasi di Bapepti ya seperti itu. Nah, nanti tanya-tanya seperti itu. Nanti kalau online itu seperti itu. Offline ya tentukan yang sudah terpercaya, toko-toko emas yang benar dan terpercaya. Pegadaian, Putih Antam sudah dibahas banyak sekali tempatnya di mana. Pak Bib sudah membahas 15 Putih Antam di seluruh Indonesia. Toko-toko besar itu bisa toko Semar juga ada, toko Hakagul dan sebagainya itu bisa. Pak Bib tidak, tapi itu pengalaman Pak Bib lihat itu ternyata dia menyediakan. Tapi bedanya di toko itu kalau mau beli berarti ada jasa tambahan lah, ada margin tambahan. Oke, harganya sudah legal, pastikan legal dan juga simpan di tempat yang aman. Terus di mana belinya? Di mana belinya tadi dibeli di toko-toko yang legal, di toko-toko yang terpercaya, karena toko-toko besar tidak akan menggadekan nama besarnya untuk hal-hal yang misalnya ada penipuan dan sebagainya. Tidak akan. Kalau ada pun biasanya oknum ya, bukan institusinya ya, seperti itu. Itu contoh saja, adalah 6 tips untuk investasi emas bagi investor pemula. Semoga ini bermanfaat, semoga menginspirasi, mengedukasi, cepat action agar cepat juga untuk mendapatkan hasilnya dengan imbal hasil yang maksimal. Orang cerdas investasi emas, sedikit beli emas sedikit. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen, share serta tekan tombol loncengnya agar channel ini berkembang, memberikan manfaat lebih besar untuk kesehatan banyak orang. Tapi berbagi seperti ini kami memang suka. Jadi selain saya teringat ada 3 hal yang tidak akan hilang dari anak Adam, yaitu 1 ilmu yang bermanfaat, amal jariah ya, terus anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.